Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan saya Bapak Muhammad Asro Amhar dengan inisial MA. Saya adalah guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan anak-anak sekalian. Baiklah, sebelum kegiatan belajar mengajar melalui video ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita kali ini dipermudah dan materinya dapat kita terima dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan materi mengenai produksi massal. Di sini Bapak telah menampilkan KD dan indikatornya. Dan tujuan yang akan kita capai pada materi kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan definisi produksi massal. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan produksi massal. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keuntungan dan kerugian produksi massal. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan metode pengembangan produksi massal. Kita masuk ke materi pertama yaitu definisi produksi massal. Produksi massal adalah pembuatan barang dalam jumlah besar-besaran yang biasanya menggunakan dengan mesin, baik yang berupa ulangan produk lama maupun coraknya yang telah diberi variasi, yaitu berupa warna atau aksesoris. Produksi massal adalah bidang yang beragam, tetapi pada umumnya dapat dibandingkan dengan produksi kerajinan atau distribusikan manufaktur. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah produksi massal. Produksi massal pertama kali dilakukan di era Porsdam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap mobil Ford. Apa yang dilakukan pada era tersebut? Yang pertama yaitu kegiatannya memproduksi barang banyak dengan upah yang tinggi dan pembagian shift. Dan hasil yang diterima yaitu mampu menciptakan mobil Ford dengan harga lebih murah sehingga laku keras di pasar. Tujuan dari produksi massal yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki beragam kebutuhan terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dengan kegiatan produksi. Apalagi jumlah manusia saat ini bertambah begitu pesat sehingga kebutuhannya pun juga ikut bertambah. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen atau pihak perusahaan berharap bisa menjualnya dan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan produknya yang dapat digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawan. Dan tujuan keempat yaitu meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen selalu berusaha memuaskan keinginan konsumen. Dengan berproduksi, produsen mendapat kesempatan melakukan uji coba atau eksperimen untuk meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi sebelumnya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kemakmuran. Tentunya dengan melakukan produksi massal, maka kualitas pegawainya pun akan makmur. Berikutnya, tujuan produksi berikutnya yaitu mengganti barang-barang yang rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Dan yang terakhir, memperluas lapangan usaha. Dalam melakukan produksi massal, ada beberapa keuntungan yang bisa diraih oleh produsen. Yang pertama yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat produksi cepat. Dan yang keempat, sedikitnya pengeluaran per unit. Dan dalam produksi massal juga akan mengalami kekurangan. Ada kekurangan dalam produksi massal. Yang pertama yaitu sumber daya yang terbuang. Karena menggunakan mesin, jadi banyak masyarakat atau sumber daya manusia itu yang tidak terpakai.
Yang kedua itu tidak ada jaminan. Yang ketiga lebih banyak biaya untuk bahan. Yang keempat kurang beragam karena diproduksi secara massal, secara bersama-sama dengan nilai yang atau jumlah yang banyak. Kemudian kita masuk ke materi produk alat perkantoran. Perkantoran berasal dari kata dasar kantor. Perkantoran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perkantoran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perkantoran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kita masuk ke metode pengembangan produk. Tujuan dari metode pengembangan produk yaitu menciptakan produk yang dapat diterima oleh konsumen sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Ada 5 komponen atau dimensi spesifik pengembangan produk. Yang pertama yaitu kualitas produk. Yang kedua biaya produk. Yang ketiga waktu pengembangan produk. Yang keempat biaya pengembangan dan yang terakhir yaitu kapabilitas pengembangan. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini Bapak sudahi sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui WA grup kita. Untuk tugas-tugasnya silahkan kalian lihat di portal e-learning kalian. Bapak berharap kalian mengerjakannya dengan baik. Masalah benar atau salah itu nomor 2. Yang pertama itu masalah disiplin dan tanggung jawab kita menyelesaikan tugas-tugas kita masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya kalian bisa membaca mengenai indikator keberhasilan dalam produksi massal. Sebelum pembelajaran ini kita sudahi, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang baru saja kita pelajari, materi yang baru saja kita pelajari dapat kita terima dengan baik dan kita ingat serta mampu kita implementasikan ke kehidupan nyata. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, saya akhiri pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan agar kita bisa berjumpa kembali di sekolah kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.